قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu safiyuhu min khalqihi wa khaliluhu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi al-kiram. Yaqul rabbuna jalla sya'nuhu fi muhkami tanzili ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan muslimat, sidang jamaah salat subuh yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pujian dan syukur tiada hentinya senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang kembali memberikan kita kesempatan, memberikan kita istita'ah, kemampuan, memberikan kita taufik dan hidayah pagi ini, sehingga kita bisa menunaikan satu faridah Allah dan melanjutkan kembali pembelajaran terhadap sepenting-pentingnya ilmu. Hal yastawil a'ma wal basir, apakah sama yang orang buta itu tidak akan pernah sama dengan orang yang mampu melihat? Pertanyaan yang diulangi 2 kali oleh imam kita tadi. Tidak akan sama. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau ada sesuatu yang terbaik yang kita akan mendatangi Allah dengannya, maka yang terbaik itu adalah tauhid yang ada di dalam hati kita, kemurnian tauhid yang akan kita berhadapan dengan Allah dengannya besok di hari kiamat. Jamaah kaum muslimin yang berbahagia, kita masih berbicara tentang syarat dari syarat sah dan kesempurnaan la ilaha illallah. Ji'a bi'abdin yawmal qiyamah, dalam hadis baginda Rasul menuturkan, besok di hari kiamat akan didatangkan seorang hamba. Yang kita ketika membaca hadis ini selalu memohon kepada Allah, mudah-mudahan hamba itu kalau tidak lebih baik dari itu, maka setidaknya kita hamba yang dimaksud itu. Ji'a bi sayyi'atihi ala tis'ata wa tis'ina sijjilan, besok didatangkan dengan seorang hamba di hari kiamat. Rupanya hamba itu punya 99 daftar dosa, sijil, daftar dosa yang pernah dia lakukan. Wa sijil wahid, satu daftar saja ala maddal basar, panjangnya itu sejauh mata memandang. Dosa-dosa semuanya sejauh mata memandang itu sijil, satu daftar. Ada 99 daftar yang demikian ketika besok dia dihadapkan dengan Allah, hingga dia yakin kalau dia akan binasa, celaka. Tiba-tiba Allah keluarkan untuknya al-bitaqah,
satu kartu wa fihi la ilaha illallah, dan kartu itu ada la ilaha illallahnya. Yudha'u fi kifatin wa sijjilat fi kifatin ukhra. Dua timbangan itu, yang satu diletakkan kartunya, yang satu diletakkan 99 daftar dosa aja. Farajuhat bil bitaqah. Rupanya bitaqah itu lebih berat dibandingkan 99 daftar dosa hamba itu. Kalau seperti ini fadilah dan keutamaan la ilaha illallah, maka tidak mungkin yang dimaksud dengan la ilaha illallah itu cuma qaulan yuntaq, ucapan yang hanya diucapkan. Tidak mungkin itu. Sebesar ini fadilahnya, tidak mungkin la ilaha illallah itu cuma sebatas ucapan yuntaq. Karena kita tahu dari pertemuan-pertemuan sebelumnya, banyak yang semua kita sepakati, la ilaha illallahnya kaum munafikin itu tidak memberikan manfaat untuk mereka, padahal mereka mengucapkannya. Semua kita sepakat itu. Orang munafikin la fi darkil asfali minan nar, di kerak paling dalam dari neraka, mereka mengucapkan la ilaha illallah. Makanya la ilaha illallah itu bukan cuma sebatas ucapan qaulun yuntaq. Ada muqtadahu, ada konsekuensinya yang harus kita lakukan. Ada syarat yang harus kita penuhi. Yang selalu saya ulangi syarat itu, al-ilmu wal yaqinu wal qabulu wal inqiyadu fadri ma aqulu was-sidqu wal ikhlasu wal mahabbah waffaqaka Allahu lima ahabba. Al-ilmu, harus punya ilmu bimuqtadah, bimaknahu wa muqtadahu. Apa makna dari la ilaha illallah itu? Apa konsekuensi dari la ilaha illallah itu? Harus memiliki ilmu. 7 syarat la ilaha illallah ini itu ada syarat mutlak dan ada syarat kamal. Ada syarat kesempurnaan dan ada syarat keabsahan. Harus ada ilmu, yang minimal ilmu itu kita memahami hakikat dari nafyun wal isbat la ilaha illallah, penafian dan penetapan la ilaha illallah. Itu ilmu mutlak. Kalau tidak ada, artinya tidak sah. Wal yaqinu, dan ada yakin, yakin mutlak. Tidak ada, tidak sah. Kalau keraguan mutlak mengucapkan la ilaha, tidak sah la ilaha illallahnya. Ada yakin mutlak, ada yakin kesempurnaan. Yakin kesempurnaan, sempurna yakinnya, itu bukan syarat sah, tapi itu syarat kesempurnaan. Ada ilmu yang harus kita miliki, ada yakin yang harus kita miliki. Selalu saya katakan, sebesar apa ilmu yang Anda miliki, itu akan mewarisi keyakinan pada hati kita. Kalau ilmu sedikit tidak mungkin yakin. Kalau ilmu banyak, yakin. Hadis yang kita bacakan kemarin hari, hadis panjang. Anzala minas sama'i ma'an, Allah turunkan dari langit itu hujan. Ketika hujan itu masuk ke wadi, fasalat awdiyatum biqadariha, setiap wadi itu akan mengisi air sesuai dengan takarannya. Kalau hati kita kecil sekali, jiwa kita kecil sekali, ilmu yang dapat kecil. Kalau luas hatinya, ilmu yang masuk luas. Wa amma ma yanfa'un nas, Allah lanjutkan firman-Nya, fayabqa fil ard. Yang bermanfaat itu, ketika air itu turun, kotoran semuanya diangkat. Kotoran itu berlabuh di permukaan wadi, di permukaan lembah. Ketika air itu diisi lagi, kotoran itu keluar dari lembah, sehingga yang tersisa di lembah itu cuma air yang bersih, suci, bermanfaat untuk manusia. Seperti itu juga ilmu. Ketika ilmu kita isi hati kita dengan penuh, akhirnya tidak ada syubhat dan syahwat di hati kita cuma terisi dengan yang bermanfaat, keyakinan, al-yakin. Maka ini kita isi ilmu secukupnya, sehingga mewariskan keyakinan.
Imam Ibnu Qayyim mengatakan kalau sekiranya ilmu itu faedahnya cuma satu, kata beliau, yakin saja. Gara-gara ilmu kita yakin, ilmu tidak punya faedah lain, itu sudah sangat cukup, kata beliau. Enggak perlu faedah lain untuk ilmu. Tapi kalau kita lihat faedah ilmu syar'i itu banyak sekali. Jihad fisabilillah, ini itu fadilahnya luar biasa banyak. Beliau mengatakan kalau sekiranya ilmu itu cuma memberikan kita keyakinan, tambah yakin, itu sudah cukup. Anda tidak perlu faedah dan keutamaan ilmu lain, itu sudah cukup. Dan hakikatnya ilmu itu bukan cuma itu. Yakin, harus ada dasar keyakinan, dan itu syarat sah. Kalau kesempurnaan keyakinan, itu syarat kesempurnaan. Wal yakinu wal qabulu wal inqiyadu, penerimaan dan kepatuhan. Sami'na wa ata'na. Sama seperti pada pertemuan yang lalu saya sebutkan. Sami'na wa ata'na itu ada syarat mutlak. Artinya harus ada baru sah la ilaha illallah. Kalau tidak ada la ilaha illallah, kita tidak sah. Ada syarat sempurna. Sami'na wa ata'na, segala hal itu syarat sempurna. Sami'na wa ata'na sebagai syarat mutlak, itu syarat sah. Datang firman Allah, sami'na wa ata'na. Rupanya nanti tidak sanggup kita melakukannya, kita berbuat maksiat. Kita tidak terpenuhi syarat kesempurnaan, tapi syarat sah sudah ada. Dan syarat sah ini penting, karena di luar banyak juga orang itu ketika berhadapan dengan wahyu Allah, berhadapan dengan sunnah baginda Rasul, sami'na wa ata'na itu bukan yang pertama kali muncul. Mempertanyakan dulu, mempertanyakan, oh ini maksudnya apa, ini seperti apa, ini kok seperti ini. Masih ada pertanyaan, kenapa seperti ini. Mempertanyakan kenapa terhadap wahyu Allah dan sunnah baginda Rasul. Sami'na wa ata'na itu seharusnya itu aksi pertama kita ketika kita berhadapan dengan wahyu Allah. Sami'na wa ata'na. Rasul marah kepada para sahabatnya ketika mengatakan ayat ini berat. Rasul mengatakan, kenapa kalian seperti ahlu kitab? Sami'na wa asayna, kami dengar kami maksiati. Katakan sami'na wa ata'na. Mereka beristighfar, mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Rupanya yang berat itu Allah ringankan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Yang berat Allah ringankan, yang susah Allah hilangkan. Yang penting kita sudah sami'na wa ata'na. Dan kalau kita lihat syariah kita tidak seberat syariah sebelum kita. Coba baca itu syariah orang Yahudi seperti apa beratnya. Berkaitan dengan bersuci saja itu beratnya luar biasa. Berkaitan dengan najis saja itu beratnya luar biasa. Kita najis bersihkan, hilang najisnya, hilang ainun najasa, sudah suci kembali. Tapi dalam agama mereka tidak ada. Baju kena najis potong, kain kena najis potong. Allah ringankan umat ini. Jadi sami'na wa ata'na itu harus jadi aksi dan tolak ukur yang pertama. Kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada 3 jenis tanah yang disebutkan oleh baginda Rasul ketika berhadapan dengan wahyu Allah. Ada ta'ifatun thayyibah, sekelompok tanah yang suci, subur, bersih. Ketika turunnya hujan, tanah itu memanfaatkan air hujan dan memberikan manfaat. Ada hati yang suci, jiwa yang bersih, belum terkontaminasi dengan racun syubhat dan syahwat. Ketika berhadapan dengan ilmu Allah, dia menerimanya, mengambil manfaat, tambah yakinnya, tambah amalnya, tambah imannya.
Itu tanah yang suci, yang bersih, bermanfaat untuk keluarganya. Ilmunya bukan cuma untuk dirinya sendiri, dia pulang ke rumahnya, dia memberikan manfaat untuk keluarganya, memberikan manfaat untuk orang lain. Seperti tanah yang subur itu menumbuhkan tumbuhan, bermanfaat untuk dirinya dan bermanfaat untuk manusia dan binatang. Ada tanah yang keras, dia cuma bisa nampung saja air. Ada hati yang keras, ada hati yang kurang suci, sudah terkontaminasi dengan syahwat duniawi ataupun dengan syubhat duniawi. Ilmunya banyak, tapi yang mengambil manfaat dari ilmunya itu justru orang lain. Dirinya sendiri tidak mengambil manfaat, keluarganya sendiri tidak mengambil manfaat. Ada tanah berkafur, kata baginda Rasul, innama hiyal qi'an. Kalau bahasa Aceh itu nyanpu tanahnya. Tanah apa itu? Tanah apa itu? Rasul melecehkan tanah ini. Turun hujan, hujannya masuk ke dalam, dia tidak mengambil manfaat, tidak ada air yang ditampung dan tidak bisa menumbuhkan tumbuhan. Rasul mengakhiri sabdanya mengatakan, hadza masalu man lam yarfa' bidzalika ra'san wa lam yaqbal hudallahu alladhi ursiltu bihi. Ini permisalan orang yang tidak mau mengangkat kepalanya ketika berhadapan dengan wahyu Allah dan tidak menerima petunjuk yang Allah utusku dengannya. Sami'na wa ata'na itu harus jadi aksi pertama kita jamaah. Datang perintah sami'na wa ata'na, sami'na wa ata'na. Kalau Allah sudah berfirman demikian, Rasul bersabda demikian, dan sabda Rasul itu sahih. Karena kalau sabda Rasul harus kita verifikasi dulu kesahihannya, karena bukan qat'iyatus subut. Jadi keberadaan hadis bukan qat'i, berbeda dengan Quran. Kalau Quran qat'iyatus subut, namun bukan qat'i dalalah, maksudnya itu bukan qat'i. Kalau hadis keberadaannya bukan qat'i, tidak pasti sahih atau tidak, maksudnya juga bukan qat'i. Apa ini maksudnya atau maksudnya yang lain? Maka kita berselisih tentang maksudnya. Begitu juga dengan Quran, banyak ayat Quran yang kita berselisih tentang maksudnya. Tapi untuk ayat-ayat yang hari ini dikatakan mutasyabihat, terutama ayat-ayat berkaitan dengan tauhid, tentang akidah, tidak mungkin Allah berfirman dalam Al-Quran kecuali dalam bentuk-bentuk yang pasti, bukan mutasyabihat. Ketika Allah memperkenalkan dirinya, tidak mungkin Allah memperkenalkan dirinya itu dengan ayat-ayat mutasyabihat yang tidak ada kepastian maknanya. Tidak mungkin Allah membuat kita bingung. Memperkenalkan dirinya, kita tambah bingung. Tidak mungkin, itu mustahil itu. Kita tidak tahu maknanya, mustahil. Maka sami'na wa ata'na, berhadapan dengan ayat seperti ini, harus menjadi aksi pertama kita. Banyak orang ketika datang ayat yang mereka anggap itu mutasyabihat, terutama berkaitan dengan diri Allah, sifat Allah, nama Allah, ada yang kurang sami'na aja, kurang ata'na aja. Kami terima ayatnya, tapi kami tidak terima maksudnya. Ada yang seperti itu. Kami terima ayatnya, tapi kami mengatakan maksudnya itu bukan seperti yang kalian pahami, bukan seperti orang Arab pahami. Maksudnya itu cuma Allah yang tahu. Ada yang seperti itu. Ada juga kami terima sebagian ayatnya, itu maksudnya kami terima, apa matlul ayatnya kami terima, tapi tidak semuanya kami terima. Memilah. Seharusnya sami'na wa ata'na. Allah yang paling tahu tentang dirinya dan Rasul paling tahu tentang Tuhannya. Kita hanya mengikuti ilmu yang diberikan oleh Allah dan Rasulullah dalam hal itu. Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Artinya ini syarat keempat yang sudah kita bacakan, al-yaqinu was-sidqu, apa tadi? Wal qabulu wal inqiyadu, dan kita masuk ke syarat kelima,
Syarat kelima itu sepenting-pentingnya syarat, ikhlas. Ikhlas. Harus mengucapkan la ilaha illallah itu dalam kondisi ikhlas. Ini pertanyaan ar-rabi' wa ishrun, ma dalilu ishtiratil ikhlasi minal kitabi wa sunnati. Apa bukti dan dalil kalau ikhlas itu disyaratkan untuk la ilaha illallah berdasarkan kitab dan sunnah? Syarat. Ini yang disebutkan oleh pengarang kitab kita cuma 2 hadis saja. Kalau kita ingin meneliti lebih lanjut, ini puluhan hadis, banyak sekali hadisnya. Tidak ada hadis pun kita sudah tahu ikhlas itu memang syarat mutlak untuk segala ibadah dan untuk segala akidah. Syarat mutlak ikhlas. Apalagi hadisnya banyak sekali. Ada hadis yang tidak disebutkan, hadis itu yang sering disebutkan, bahkan disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab Tauhidnya. Suatu ketika baginda Rasul memanggil Mu'adz ibnu Jabal. Ya Mu'adz, labbaik ya Rasulullah. Labbaik itu bahasa lain dari sami'na wa ata'na. Labbaik itu bahkan lebih dahsyat ya. Aku selalu memenuhi apapun yang engkau minta. Itu labbaik. Jadi ketika kita berhaji itu labbaik Allahumma labbaik, itu di atas sami'na wa ata'na itu. Segala permintaanmu itu pasti aku penuhi. Jadi ketika Mu'adz dipanggil oleh Rasulullah, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, labbaik ya Rasulullah. Mu'adz sudah dengar, Rasul pun tahu Mu'adz sudah dengar, tapi diulang sekali lagi. Ya Mu'adz, labbaik ya Rasulullah. Ya Mu'adz, labbaik ya Rasulullah. 3 kali diulangi supaya memberikan perhatian khusus akan pentingnya apa yang akan disabdakan. Maka ada buku ataupun kitab yang bagus sekali, itu namanya Ar-Rasul Al-Muallim, Rasul sebagai seorang guru itu. Jadi kalau Anda pelajari cara ngajar Rasul, metodologi pengajaran Rasul, teknik pengajaran Rasul, pendekatan pengajaran Rasul, Anda tidak butuh kuliah itu S1 jurusan keguruan itu. Nggak butuh itu lagi. Cukup cerdas dan sangat cukup untuk jadi seorang guru. Ar-Rasul Al-Muallim. Padahal Mu'adznya sudah tahu ini, Rasul memanggil, sudah dengar, siap menyahuti, siap menjawab. Tapi Rasul masih mengulangi supaya konsentrasinya penuh dan yang dipanggil pun menyadari ini sangat penting. Ini sangat penting. Ya Mu'adz labbaik ya Rasul. Ya Mu'adz labbaik ya Mu'adz labbaik ya Rasulullah. Rasul baru mengatakan, man qala la ilaha illallah. Wahai Mu'adz, siapa yang mengatakan la ilaha illallah khalisan bihi qalbuhu, hatinya itu ikhlas dengan ucapannya la ilaha illallahnya, dakhalal jannah, masuk surga. Kok gampang sekali? Bagi Mu'adz itu gampang, bagi kita yang tidak gampang seolah-olah gampang sekali itu. Cukup dengan syarat ikhlas saja. Dengan syarat ikhlas saja. Afala ubashirun nas, afala ubashiru man wara'al ha'il, kata Mu'adz. Ya Rasulullah, biarkan aku berikan kabar gembira ini kepada orang di belakang dinding, artinya orang di luar sana. Rasul mengatakan jangan. La fayattakilu. Kalau engkau berikan kabar gembira ini kepada mereka, mereka akan menjadi orang-orang yang bertawakul. Yattakil, bermalas-malasan. Dia berpikir gampang sekali masuk surga ini, untuk apa banyak ibadah. Cukup ucapkan la ilaha illallah, yang penting Anda ikhlas. Ada orang yang tidak memahami ikhlas itu seperti apa. Kalau sekiranya Anda ikhlas, tidak mungkin membawa Anda kepada kemalasan. Justru membawa Anda kepada berlomba-lomba, tanafus, wasari'u wasabiqu ila maghfirati rabbikum. Membawa kita kepada terus untuk berlomba-lomba dalam kebajikan, tidak mungkin bermalas-malasan. Tapi Rasul khawatir ada orang yang kurang ilmunya, mendengar hadis itu dia berpikir gampang sekali. La, kata Rasul, jangan engkau berikan kabar gembira itu, fayattakilu. Ada ilmu yang memang harus ditahan itu.
Ada ilmu yang memang tidak boleh kita sebarkan. Maka Abu Hurairah mengatakan, saya punya dhirabain minal ilm, saya mewarisi dari Rasul itu 2 gudang ilmu kalau bahasa kita. 2 kendi ilmu. Kalau kendi terlalu kecil dipahami, padahal maksudnya ini membesarkan. 2 gudang ilmu. 1 gudangnya sudah saya sebarkan kepada kalian, tapi 1 gudang lagi enggak saya sebarkan. Kalau saya sebarkan, kalian akan saling bermusuhan dan kalian akan saling menumpahkan darah. Rupanya itu kata para ulama, itu ilmu-ilmu tentang siapa pemimpin setelah ini, bagaimana mereka memimpin, siapa orang tidak baik, siapa yang baik, itu detail diajarkan oleh baginda Rasul. Kalau itu diajarkan, umat ini akan bermusuhan, berperang, menumpahkan darah. Mu'adz bin Jabal ketika dikatakan oleh baginda Rasul, jangan engkau sebarkan, rupanya tersebar juga kepada kita. Ketika menjelang ajalnya, Mu'adz ta'athama, merasa dirinya berdosa kalau tidak disampaikan. Mau meninggal, ini merasa Hanada Putra berdosa, harus kami sampaikan. Akhirnya dia sampaikan. Terjadi seperti yang terjadi, yang dikhawatirkan oleh baginda Rasul. Ada yang merasa gampang hadis ini, cukup dengan ikhlas saja, la ilaha illallah, dakhalal jannah. Maka banyak orang di luar sana, kalau sudah la ilaha illallah, dia mengucapkan la ilaha illallah, tidak mungkin dia keluar dari Islam, tidak mungkin dia salah dalam berislam. Padahal la ilaha illallah itu tidak cukup cuma sebatas demikian. Ikhlas itu syarat mutlak. Tidak ada amal kecuali diterima dengan keikhlasan. Syarat keduanya mutaba'ah, mengikuti, berpedoman kepada petunjuk Rasulullah. Ikhlas. Ikhlas itu syarat mutlak. Yang tidak diterima dan jadi tolak ukur bagaimana amal itu besar atau kecil, nilainya itu tergantung patokan ikhlasnya. Rubba amalin saghirin tu'adhibuhu niyyah wa rubba amalin 'azimin tusaghiruhu niyyah. Kata Imam Ibnu Mubarak, ada perbuatan kecil, amalan kecil, tapi dengan ikhlas dan niatnya itu jadi besar. Ada yang besar, la ilaha illallah itu besar, besar sekali, tapi bisa bernilai kecil karena faktor keikhlasan. Ikhlas. Al-jawab, qala Allah Ta'ala. Apa dalilnya? Itu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ala lillahi ad-dinul khalis. Ala, ketahuilah oleh kalian, lillahi, hanya untuk Allah, ad-din, agama yang khalis, agama yang murni, yang ikhlas. Itu hanya milik Allah. Allah yang kasih balasan, Allah yang terima, Allah yang memberikan ganjaran untuk pelakunya. Ini kalau dalam konteks bahasa Arab, dalam ilmu linguistik bahasa Arab, ini namanya ifadatul hasr, bentuk pola kalimat pengkhususan. Seolah-olah ayat ini mengatakan tidak ada agama kecuali agama yang ikhlas. Itu maksudnya. Kalau dikatakan agama itu harus ikhlas, itu maksudnya tidak ada pengkhususan di situ. Bisa jadi agama tidak ikhlas pun terhitung agama. Tapi dalam ayat ini, ketika lillahi ad-dinul khalis, itu kalau kita balik misalnya, ala ad-dinul khalisu lillah, lillahnya kita jadi letakkan di belakang. Itu artinya berbeda. Agama ikhlas itu milik Allah. Itu artinya. Artinya yang milik Allah belum tentu sebatas yang ikhlas saja. Yang tidak ikhlas pun bisa jadi milik Allah. Tidak ada pengkhususan di sana. Tapi ketika ayatnya itu bentuknya ala lillahi ad-dinul khalis, jadi khabar syibhul jumlah, kalau i'rab nahunya itu dikedepankan muqaddam, itu artinya ini ada makna pengkhususan. Bahasa sederhananya, agama itu tidak diterima, ibadah akidah Anda tidak diterima kalau dia belum khalis, belum murni karena Allah. Ikhlas itu tajrid, kita murnikan.
Sama seperti kita mengatakan surat Al-Ikhlas, yaitu Qul huwallahu ahad. Surat Al-Ikhlas dinamakan Al-Ikhlas karena surat itu murni membahaskan satu pembahasan saja, yaitu pembahasan tauhid. Murni dia. Di situ nggak ada fiqah, di situ nggak ada yang lain. Yang ada di situ cuma pembahasan tauhid saja. Memperkenalkan Allah saja. Maka dinamakan dengan surat Al-Ikhlas. Ikhlas itu kita murnikan. Allah kita murnikan sebagai qasdan, sebagai tujuan. Kita murnikan dari apa? Kita murnikan dari semua unsur-unsur, racun-racun yang mengganggu kemurnian Allah itu. Keinginan duniawi, riya, sum'ah, syirik besar, syirik kecil, kufur besar, kufur kecil. Semua racun itu harus kita murnikan. Itu baru dikatakan ikhlas. Kalau orang Arab mengatakan al-aslu, al-khalis, as-safi, madu yang murni, artinya tidak sedikit pun bercampur kotoran dan tidak sedikit pun bercampur air dan tidak sedikit pun bercampur selain madu. Itu ikhlas. Yang pastinya kalau seperti itu definisinya, tingkatan kita pun akan bertingkat-tingkat di sini. Sujud boleh sama, rukuk boleh sama. Tapi pahala tadi kata Rasul, ya, ada di antara kita yang salat itu pahalanya thumutsahu. Dia cuma mendapatkan 1/8 pahala, ada yang 1/7, 1/5, ada yang 1/3, ada yang setengah. Ada yang full. Tapi kayaknya jauh dari kita itu. Ada yang setengah, ada yang 1/3. Sujud sama. Kalau beda sujud, beda lagi. Nah, jadi karena kalau ketika saya lihat jamaah kita ketika salat sunnah, rupanya banyak juga dari jamaah kita yang perlu pembenahan lagi. Tata cara salatnya agar lebih mendekati dengan tata cara salat yang dipedomankan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu zahirnya. Zahirnya harus mengikuti standar Rasul. Saya rasa kita banyak perlu melakukan perbaikan di zahir. Apalagi di batinnya, di niatnya, di hatinya. Itu harus lebih berstandar lagi dan standarnya itu ikhlas. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kematian, menciptakan kehidupan hanya untuk menguji dari kalian siapa yang terbaik amalnya. Fudail ibnu Iyad mengatakan, ahsanu amala akhlasuha wa aswabuha. Yang amal terbaik itu yang paling ikhlas dan paling benar. Dua syaratnya. Salat kita salat terbaik kalau paling ikhlas, paling benar. Akidah kita akidah terbaik kalau paling ikhlas, paling benar. La yakunu khalisan, dia tidak menjadi paling ikhlas kecuali dia hanya diperuntukkan kepada Allah semata. Dan tidak mungkin benar kata beliau kecuali dia berpedoman kepada petunjuk baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikhlas itu syarat mutlak. Syarat. As-Susi mengatakan al-ikhlasu faqdu ru'yatul ikhlasi. Ikhlas itu ketika Anda tidak melihat diri Anda ikhlas. Jadi ketika kita merasa ikhlas syarat mutlak, kita langsung merasa gampangnya, lungna, saya ada ikhlas itu. Anda pada hakikatnya tidak ikhlas itu. Karena ikhlas itu hilang melihat keikhlasan pada diri kita. Man syahada fi amalihi al-ikhlasa, beliau mengatakan siapa yang melihat amalnya itu sudah ikhlas, faqad ihtaja ikhlasuhu ila al-ikhlas, maka ikhlasnya itu butuh diikhlaskan lagi. Ada salat ini yang nyaman-nyaman, kita merasa nyaman, Pak. Selepas pulang salat nyaman, kayak beban sudah selesai, Allah sudah terima ini itu macam-macam. Itu hakikatnya Anda sedang membuktikan kalau Anda belum ikhlas. Merasa diri ikhlas itu tidak ikhlas. Keikhlasan yang seperti itu butuh ikhlas lagi. Harus diikhlaskan lagi. Tajrid. Dan ikhlas itu hakikat tauhid. Tauhid itu artinya tajrid. Mentauhidkan.
Artinya kita tajrid, kita murnikan. Semua unsur yang keluar dari tauhid kita keluarkan. Itu pemurnian tauhid. Dan itu yang dilakukan oleh a'immah kaum muslimin, salafun salih, dan itu yang menjadikan mereka dipertentangkan. Apa yang mereka dilakukan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab, apa yang dilakukan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, pemurnian tauhid. Cuma beda media saja. Ibn Taimiyah itu pemurniannya dari unsur racun-racun ilmu kalam, ilmu mantik, ilmu ini, ilmu itu, filsafah Hindia, filsafah Persia, filsafah Romawi yang masuk ke dalam akidah Islam, beliau murnikan. Di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab pemurniannya pemurnian lain lagi. Tahayyul, bid'ah, khurafah, ini itu, beliau murnikan tauhid dari sana. Zaman kita ini konflik lagi. Yang pertama ada, yang kedua ada. Lengkap gitu. Maka pemurnian tauhid di zaman ini lebih susah. Kita tidak cukup berbicara tentang kubur-kubur saja. Tentang filsafah juga harus kita bicarakan. Tentang mantiknya harus kita bicarakan. Tentang ilmu kalam itu juga harus kita bicarakan. Supaya tauhid ini murni kembali. Itu ikhlas. Mengikhlaskan. Memurnikan. Karena yang Allah terima cuma yang khalisan liwajhihi. Yang ikhlas karenanya itu yang Allah terima. Bagaimana bisa muncul ikhlas itu? Kalau kembali ke syarat pertama, ilmu yang cukup tentang Allah, supaya Allah itu besar di hati kita dan tidak ada yang lebih besar dibandingkan Allah. Ilmu yang cukup. Kalau ilmu kita kurang, muncul yang lebih besar lagi di hati kita selain Allah. Duniakah? Manusiakah? Selalu salat di saf pertama, tiba-tiba salat di saf kedua langsung merasa malu. Malu sama siapa? Bukan sama Allah, malu sama makhluk. Anda selama ini salat di saf pertama tidak pernah ikhlas itu. Di saf pertama tidak ikhlas. Maka ketika berada di saf kedua, padahal itu punya uzur syar'inya, tapi kita merasa malu. Ada bahkan rasa malunya kepada manusia itu menghalangi dia daripada melakukan ibadah. Rasul menamakan itu asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Syirkul khafi ini bisa jadi syiriknya lebih besar dibandingkan syirik kecil. Ada yang takut dengan manusia, tidak berani beribadah. Itu syirkul khafi. Malu dengan manusia, meninggalkan sebuah ibadah. Syirkul khafi. Bisa jadi itu syirkul khafi, bukan artinya syirik kecil. Bisa jadi dalam kondisi tertentu syirkul khafi itu bahkan menjadi syirik besar dia. Ketakutan yang berlebihan. Ikhlas. Ini bukan masalah sepele. Walaupun sering diulangi, sering disebutkan, seolah-olah gampang pembahasan ikhlas itu. Padahal itu tidak gampang. Abdullah bin Mubarak mengatakan, awattu nafsi 30 sana, 30 tahun saya berupaya untuk ikhlas. Setelah 30 tahun baru saya merasakan bagaimana manisnya ibadah yang didirikan di atas keikhlasan. 30 tahun dengan kapasitas sebagai ulama, sebagai ahli di segala seni dan bidang ilmu keislaman. Abdullah ibnu Mubarak, imam, alim, abid, alim, ulama luar biasa. Abdullah ibn Mubarak, beliau mengatakan kita butuh waktu 30 tahun. Model-model kitanya itu tidak cukup 30 tahun belajar keikhlasan, tidak cukup itu. Butuh waktu panjang. Anda yang merasa pembahasan ini itu lagi pembahasannya, itu dipertanyakan keikhlasannya. Karena ada tidak sedikit pun meyakini kalau sekiranya amal kita itu memang sangat butuh untuk diikhlaskan kembali. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman, fa'budillah mukhlisan lahuddin. Sembahlah Allah. Hakikat dari sembahkan Allah itu tauhidkan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Ibnu Abbas mengatakan menyembah, ya'budun
yuwahhidun, mentauhidkan Allah. Fa'bud, sembahlah Allah, tauhidkan Allah, mukhlisan, dalam kondisi mukhlis. Itu i'rabnya, itu hal, kondisi Anda ketika menyembah Allah itu ikhlas, penuh keikhlasan. Mukhlis itu orang ikhlas. Kalau sekali dua kali ikhlas itu belum mukhlis. Orang baru dikatakan mukhlis kalau ikhlas itu sudah menyatu dengan dirinya. Mukhlisan lahuddin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, hadis Abu Hurairah, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, as'adun nas bi syafaati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Orang yang paling beruntung dengan syafaatku. Itu pertanyaan Abu Hurairah. Ya Rasulullah, man as'adan nas bi syafaatika yaumal qiyamah? Siapa orang paling beruntung dengan syafaatmu besok di hari kiamat? Laqad sa'alta an 'azim ya Abu Hurairah. Engkau bertanya tentang sesuatu yang besar. La yas'alu anhu ghairuk. Orang seperti selainmu tidak mungkin bertanya seperti itu. Anda yang bisa bertanya seperti itu. Kadang-kadang guru itu langsung tahu kapasitas soal dari muridnya ketika melihat siapa muridnya. Pertanyaan dari muridnya, ini pertanyaan si fulan, pasti pertanyaannya bagus. Ini pertanyaan si fulan, pasti kurang bagus. Ketika melihat Rasul bertanya, Abu Hurairah bertanya, ya Rasulullah, man as'adan nas bi syafa'atika yaumal qiyamah? Siapa orang paling beruntung dengan syafaatmu besok di hari kiamat? Jadi model-model kita tuh nggak mungkin muncul pertanyaan seperti itu. Dahsyat sekali pertanyaannya. Pertanyaan yang muncul atas dasar keimanan, ini itu, keilmuan yang sempurna tentang hari akhir, keyakinan sempurna tentang Allah, kecintaan sempurna terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga berani bertanya seperti itu. Ya Rasulullah, siapa orang paling beruntung dengan syafaatmu besok hari kiamat? Ya Abu Hurairah, laqad sa'alta an 'azim. Engkau bertanya tentang sesuatu yang besar. Orang selainmu tidak mungkin bertanya seperti itu. Orang alim sepertimu bisa bertanya seperti itu. Apa jawaban baginda Rasul? As'adun nas bi syafa'ati, orang yang paling bahagia, beruntung dengan syafaatku, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi, yang mengucapkan la ilaha illallah dalam penuh keikhlasan dalam hatinya. Dia mengucapkannya tidak ada sedikit pun unsur duniawi. Bukan karena paksaan, bukan karena orang lain, bukan karena untuk mendapatkan sedikit dari dunianya, bukan karena apa? Khalisan. Bukan karena dia memang lahir dari rahim muslim sehingga dari semenjak lahir dia mengucapkan la ilaha illallah. Bukan karena itu semua. Dia mengucapkan la ilaha illallah atas dasar kesempurnaan kesadaran, hanya karena Allah semata. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala harrama an-nara ala man qala la ilaha illallah. Allah mengharamkan api neraka kepada mereka yang mengucapkan la ilaha illallah. Artinya mengucapkan la ilaha illallah itu masuk surga, diharamkan dari neraka. Tentunya mutlak itu harus dikaitkan dengan syarat yang ada dalam hadis ini. Jadi bukan seperti itu saja, harus ada syaratnya. Syaratnya apa? Hadis ini menjelaskan kepada kita apa syaratnya. Yabtaghi bidzalika wajhallah. Dia mencari dengan ucapannya itu la ilaha illallah itu wajah Allah, keridhaan dari Allah. Kita mengartikan wajah Allah itu keridhaan Allah dalam kondisi tidak menafikan Allah memiliki wajah. Di luar ada yang mengartikan demikian, tapi dia tidak meyakini Allah memiliki wajah, itu beda. Ya, nanti muncul lagi spekulasi jamaah, ini Ustadz mentakwilkan wajah Allah. Ya, saya tidak mentakwilkan. Allah itu, wajah Allah itu memiliki makna keridhaan Allah. Namun dalam kondisi kita tetap mengisbatkan ada sifat dzatiyah lillah yang bernama al-wajh. Wajah itu sifat dzatiyah lillah. Sabitun bil Quran wa sunnah, yang ada berdasarkan Quran
dan sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ikhlas syarat mutlak di sini. Bercampur sedikit pun tidak dapat. Ada unsur lain sedikit enggak dapat itu. Ya Rasulullah, ara'aita, bagaimana pandanganmu wahai baginda Rasul? Ada orang berjihad, yabtaghi bidzalika adz-dzikr wa wajh Allah. Dia berjihad, dia beribadah, dia melakukan kebajikan, tapi yang dia cari orang menyebutkannya adz-dzikr. Namanya viral, namanya muncul. Orang-orang menyebutkan namanya adz-dzikr. Disebutkan dengan kebaikan, tapi dia juga mencari wajah Allah. Rasul mengatakan la syai', enggak dapat apa-apa dia. La syai', sama sekali enggak dapat. Mencampur adukkan niat itu sama sekali enggak dapat. Rupanya penanya ini, sahabat ini masih bingung dia, masa enggak dapat apa-apa padahal sudah ada dia mencari keridhaan Allah, tapi dia juga mencari, disebutkan la syai', diulang 2 kali, la syai' kata Rasul, enggak dapat apa-apa. Diulang lagi pertanyaannya, la syai', enggak dapat apa-apa dia. Kata Rasul, yang dapat cuma yang berjihad khalisan liwajhillah, yang sempurna keikhlasannya. Jadi mau dapat 2 itu enggak dapat. Biasa dikatakan alim, tapi saya juga mencari keridhaan, enggak dapat. Biar saya disebutkan ini, tapi saya mencari juga Allah, enggak dapat itu. Yang penting sudah Anda campur adukkan, enggak dapat itu. Tidak dapat. Harus murni karena Allah. Hadis innamal a'malu binniyat itu hadis yang harus selalu kita jadikan tolak ukur, bahkan harus kita hafal itu. Hadis dasar sekali. Banyak yang bertanya ke saya, Ustaz, itu hadis penting sekali. Kenapa kategori hadisnya itu jadi gharibu ahad? Hadis asing yang perawinya cuma 1 dari Rasulullah, 1 dari sahabat, 1 dari tabi'in. Padahal itu hadis sangat penting. Saya menjawabnya sebatas mengatakan itu cuma diriwayatkan 1 orang karena semua orang sudah mengetahuinya, tidak perlu diriwayatkan lagi. Para sahabat sudah menghafalnya sempurna, enggak butuh riwayat lagi. Tabi'in, sahabat yang lain, tabi'in menghafalnya sempurna, mengamalkannya sempurna, enggak butuh diriwayatkan lagi. Maka jadi kategori hadisnya itu membingungkan para ahli hadis, gharib, asing. Masa bisa hadis sepenting itu di atas mimbar Rasul berkhutbah, wafat Rasul, Abu Bakar berkhutbah dengan hadis itu di atas mimbar, wafat Abu Bakar, Umar berkhutbah dengan hadis itu di atas mimbar, tapi perawinya cuma 1 orang. Bukan karena tidak penting hadis, tapi karena semua sudah mengetahui. Semua sudah tahu hadis itu, maka mereka tidak butuh upaya untuk meriwayatkan lagi kepada orang lain. Ada orang yang berhijrah, kata Abdullah ibn Mas'ud, kami berhijrah karena Allah dan Rasul. Ada yang berhijrah karena ingin menikahi seorang wanita. Rasul mengatakan, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, dia akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Hadis itu sepertiga ilmu, masuk ke dalam 70 pembahasan dari pembahasan fikih, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Hadis yang sangat agung sekali. Wa innama likulli imri'in ma nawa, orang hanya akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Apa yang kita niatkan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini syarat kelima jamaah kaum muslimin, ya, al-ilmu wal yaqinu, harus terhafalkan. Al-ilmu wal yaqinu wal qabulu. Ilmu, yakin, terima, penerimaan. Wal inqiyadu, patuh terhadap segala konsekuensinya. Wal ikhlasu, dan ikhlas. Barakallahu fikum. Kalau ada yang patut kita diskusikan, kita persilahkan. Silakan. Kita sudah, kita merasa seperti itu.
Ya. Kalau kita merasa seperti itu dan kita merasa aman, itu justru yang butuh diikhlaskan. Itu butuh ikhlas lagi. Tapi ketika kita tidak merasa ikhlas, berupaya terus supaya ikhlas, maka mengucapkan la ilaha illallah itu tidak cukup satu kali, terus kita ulangi. Dalam kondisi tertentu bisa jadi pengucapan kita itu betul-betul ikhlas karenanya. Dalam kondisi selalu mengkhawatirkan, itu nafsul mukmin. Mukmin seperti itu. Harus dalam kondisi selalu kita, saya masih kurang, belum sempurna. Ya, kalau kita merasa saya sudah ikhlas ini, itu yang dikatakan oleh Imam As-Susi, ikhlasuhu yahtaju ilal ikhlas. Ikhlasnya itu butuh ikhlaskan lagi. Jangan biarkan kita merasa aman dan kita merasa kalau kita sudah ikhlas, sehingga kita tertuntut untuk berupaya mengulangi kembali dalam kondisi yang lebih ikhlas. Ya, seperti itu ya. Jangan pernah kita merasa aman. Ya. Itu ayat yang wa qulubuhum wajilah. Mereka salat kata Rasul, mereka puasa, mereka segalanya. Tapi hati mereka selalu dalam kondisi khawatir. Aisyah berpikir yang hati mereka takut itu pelaku zina, peminum minuman keras, ini itu. Rasul mengatakan tidak. Mereka justru orang salat, berpuasa, zakat, ini itu, melakukan kebajikan, tapi hati mereka selalu khawatir. Itu orang-orang mukmin yang terbaik. Yang hati mereka selalu khawatir, tidak diterima. Kekhawatiran kita yang menuntut kita untuk beribadah selanjutnya. Maka khauf itu cambukan. Kalau diibaratkan oleh para ulama kita seperti sayap kiri dari dua sayapnya burung yang bisa terbang dengan sayapnya. Khauf itu cambukan yang membuat kita terbang. Kalau tidak ada khauf, ini yang akan menurunkan kualitas ibadah kita. Kita sholat duhur nantinya, karena ketakutan tidak diterima sholat duhur kita barengkan sholat duhur kita dengan sholat sunnah qabliyah. Masih takut kita sholat duhur kita kurang dan tidak diterima, karena dalam hadisnya Jibril nanti akan diperintahkan besok di hari kiamat, coba lihat sholatnya kurang, ya Allah kurang, laporan Jibril kurang, coba lihat sunnahnya. Khawatir kita duhur kita tidak diterima, akhirnya kita lakukan sunnah ba'diyah. Tapi kalau kita merasa aman, nyaman, ini sudah selesai, saya sudah salat, sudah saya lakukan, qabliyah lewat, ba'diyah lewat. Kekhawatiran itu, ketakutan itu justru itu yang menjadikan cambukan untuk kita memperbaiki kualitas ibadah. Begitu juga dalam konteks keikhlasan ini. Khawatir kita, ikhlas kita masih kurang, upaya lagi, lebih ikhlas lagi. Maka caranya tidak ada cara upaya yang lebih baik untuk menanamkan nilai keikhlasan melebihi daripada menanamkan kuatnya ilmu dulu. Ilmu harus cukup. Kalau ilmu sudah cukup tentang Allah, itu lahir itu. Tidak mungkin kita samakan Allah dengan lainnya. Akhirnya kita akan memperuntukkan segalanya hanya kepada Allah semata. Wallahu ta'ala a'lam. Silakan. Ya, ghanimah bagaimana? Kalau ghanimah itu syar'i, bukan mengharapkan duniawi, itu mengharap syar'i. Tapi ada unsur dunianya. Maka yang mengharapkan ghanimah, mereka tidak hilang semua pahalanya. Tapi yang hilang apa? Faqad akhadtum bithuluthi ujurikum, kata Rasul. Kalian sudah mengambil sepertiga pahala kalian. Jadi 2/3 yang dapat di akhirat, sepertiganya sudah diambil di dunia. Istajaltum bithuluthi ujurikum. Kenapa kalian terlalu berupaya untuk mengambil cepat-cepat apa yang Allah siapkan untuk kalian dengan mengambil sepertiganya di dunia. Ghanimah syar'i itu. Tujuannya syar'i. Ghanimah itu diatur dalam syariah, ada pengaturannya. Mengharapkan ghanimah sembari mengharapkan
i'la kalimat Allah, untuk meninggikan kalimat Allah, wajh Allah, macam-macam. Nah, kalau kita mengharapkan ghanimah, itu tidak hilang semua pahala kita, tapi yang hilang cuma sepertiga itu. Berdasarkan hadis-hadis yang kita sebutkan tadi. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Tapi banyak juga para sahabat yang sama sekali tidak mengharapkan ghanimah. Dapat ghanimah ditolak, dapat ghanimah langsung dibagi ke fakir miskin. Tapi banyak juga para sahabat yang lain, dan kebanyakannya mengambil ghanimah. Termasuk asyarah mubasysyirin bil jannah, 10 yang dijamin masuk surga, mereka mengambil ghanimah juga. Zubair bin Awam itu ghanimahnya seperti apa? Luasnya kebun Ardus Sawat, tanah hitam. Tanah hitam itu tanah Irak. Kalau dulu ghanimah itu dibagi, langsung dibagi. Menaklukkan satu negeri itu tanahnya dibagi-bagi. Betapa kaya para sahabat baginda Rasul ketika masa-masa penaklukan itu. Maka Abu Dzar Al-Ghifari pernah sangat iri, Khubayb ibn al-Arad maksud saya, pernah sangat iri kepada Mus'ab ibn Umair. Mus'ab ibn Umair itu Islam kota Madinah di tangan beliau, satu-satunya mengislamkan satu kota Madinah. Khubayb ibn al-Arad mengatakan, kami berjuang bersama Rasul, sabar bersama Rasul, berjihad bersama Rasul, tapi kami sudah mendapatkan jatah kami dari dunia, kecuali Mus'ab ibn Umair. Beliau tidak dapat sedikit pun dari jatah duniawinya, nggak dapat apa-apa beliau. Padahal kota Madinah Islam di tangan beliau, nggak dapat apa-apa. Yang ada ketika perang Uhud, ditutup wajahnya, nampak kakinya, tidak cukup kain, ditutup kakinya, nampak wajahnya. Akhirnya Rasul melakukan, wajahnya ditutup, kakinya ditutupi dengan rerumputan dan ilalang idkhir itu ditutupi. Para sahabat iri dengan beliau. Kami sudah mengambil jatah kami dari dunia, tapi kalau Mus'ab ini sedikit pun dari jatah duniawi belum diambil, semuanya disimpan oleh Allah untuknya besok di hari kiamat. Tetap lebih baik jangan campurkan itu walaupun syar'i. Tapi kalau mau ambil ya silahkan, ambil silahkan, tapi Anda sudah terburu-buru dengan sepertiga pahala Anda yang Allah siapkan untuk akhirat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kita cukupkan di sini. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.